Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jemaah, para santri, para sahabat dan kerabat dan kaum muslimin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu dan akal. Beberapa kali saya bertemu dengan mahasiswa di Surabaya yang berdebat tentang ilmu dan akal. Para santri bahkan kemarin itu di grup WA para kiai pun berdebatkan tentang ilmu dan akal. Memang ikhtilaf para ulama. Para ulama beda pendapat. Ada yang bilang bahwa ilmu itu lebih mulia atau lebih afdal, ada yang berkata juga bahwa akal lebih utama. Cukup bagi kita jawaban panjang dari Ibnu Taimiyah yang berkata, in urida bil ilmi, yang kalian maksud itu dengan ilmu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi anzalahu ala nabiyhi, maka di sini ilmulah lebih utama daripada akal. Fahadza afdalu min aqlil insan, katanya. Maka ini lebih utama daripada akal manusia, li'anna hadza sifatun khaliq wal aqlu sifatun makhluk. Karena ilmu itu adalah sifatnya Allah, sedangkan akal itu sifatnya makhluk. Tidak jelas. Terus kemudian yang kedua, jika yang kamu maksud adalah akal yang akan mengantarkan kamu untuk melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu alladzi la yudkhilu sahibahu bihi ilal jannah, ilmu yang tidak mengantarkan orangnya kepada surga. Ilmu kejahatan atau ilmu tentang apa, maka di sini akanlah lebih utama. Dan jika yang dimaksud dengan akal itu adalah sebagai penggerak untuk mencari ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawaban yang ketiga ini, ilmu tetap lebih mulia. Ilmu tetap lebih mulia. Kenapa? Karena akal itu hanya sebatas wasilah dan ilmu itu adalah al-maqasid. Maka al-maqasid, tujuan itu lebih afdal daripada wasilah. Ini contoh, botol dengan isinya. Jika kalian pergi ke toko untuk membeli minuman, maka minuman yang ada di dalam botol itu adalah maqasid, tujuan kalian untuk membeli, sedangkan botol itu hanya wadah. Sama sih, ilmu ini adalah maqasid kita untuk menggapai itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan akal itu adalah wadah. Maka setelah kembali kepada botol,
sekali minum besar pasti botol dibuangnya sebagai wadah. Jadi yang penting itu adalah isinya, wadah itu adalah, botol itu adalah wasilah. Oke, kalau memang yang membedakan para siswa di dalam kelas ialah mereka itu yang paling cerdas sehingga mendapatkan penghargaan atau piala, itu karena kecerdasan, berarti karena akalnya. Iya, benar. Tapi ada orang yang cerdas tidak belajar, maka kecerdasannya itu hanyalah sia-sia. Tetap. Kenapa dia mendapatkan penghargaan? Ya karena belajar ilmu. Jadi tetap ilmu yang paling mulia. Darinya ini ada sebuah cerita yang perdebatan di antara akal dan ilmu. Semoga menjadi penjelasan bagi kita untuk menentukan apa ilmu yang lebih mulia atau akallah yang lebih utama. Baik, di sini ilmu berkata kepada akal, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam ke muka bumi, maka yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ilmu. Wa 'allama Adaman asma'a kullaha. Katanya ilmu, saya jadi permulaan bagi tugas Adam sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua, untuk ilmu, saya menjadi pembuka bagi surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Di sini sudah jelas bahwa ilmu itu lebih utama. Baik dari hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ini sangat penting. Jadi pewaris Nabi, penerus perjuangan Nabi ialah orang-orang yang berilmu. Al-ulama warasatul anbiya, bukan al-uqala warasatul anbiya, bukan. Jadi pengendali umat itu ialah mereka yang berilmu setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berarti ilmu itu lebih utama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengumumkan, mempublikasikan di dalam Al-Quran bahwa yang tahu dan yang tidak tahu itu jelas berbeda. Firman Allah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Jelas berbeda di dunia maupun di akhirat, di bumi maupun kelak di sisi Allah di akhirat. Jadi tetap beda. Yang tahu itu lebih mulia, lebih utama, dan yang tidak tahu yang jelas itu di bawahnya. Menurut kami, untuk menentukan finishnya siapa yang lebih utama dan siapa yang tidak, yang di bawahnya, ini menurut kami ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama orang yang berilmu itu setelah menyebut nama dan para malaikatnya, yang bahkan dari dalam ayat tersebut yang berhak bersaksi itu hanyalah Allah, para malaikat dan para ahli, orang-orang yang berilmu maksudnya. Firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Ini dijelaskan juga, diperjelas oleh hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa orang-orang yang berilmu yang diberi kebaikan, awalnya dengan Allah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jadi banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menunjukkan bahwa ilmu itu lebih afdol daripada akal. Pesan baginda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ayyahdiya bikallahu rajulan wahid khairun laka min humurin na'am. Jadi kamu memberi petunjuk pada satu orang itu lebih utama daripada dunia dan isi-isinya. Oleh karena itu syair berkata, man fakhru illa li ahli ilmi innahu alal huda liman istahda adillahu wa waznu kullu mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'dahu. Semoga memberi faedah dan memberi manfaat. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya ilmu adalah lebih utama daripada akal, walaupun terkadang ada orang tidak belajar tapi tahu, itu yang disebut dengan otodidak atau learning. Tetapi itu bukan lumrah atau bukan kaprah. Lumrahnya itu orang tidak tahu kecuali belajar. Innal ilmu bid'ah, karena ilmu itu harus belajar. Jadi kita tidak bisa menjadikan sebuah dalil ketika katanya ada orang tidak belajar itu tahu, itu hanya 1001 atau 1.000.001. 1 juta banding 1 tidak bisa dibuatkan dengan itu dalil. Tidak. Lumrahnya kalau kita ingin tahu kita harus belajar, dan ilmu itu lebih utama daripada akal. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.